Hai Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Dan inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Jakarta, Presiden Prabowo Subianto secara resmi membuka pameran pertahanan Indo Defense 2025 Expo and Forum yang digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Menurut Prabowo, pameran tersebut digelar untuk memberikan kesempatan yang luas bagi industri pertahanan dalam negeri dan negara-negara sahabat untuk saling bertukar informasi tentang teknologi pertahanan yang ada saat ini. Keselamatan suatu bangsa harus dijamin oleh pertahanan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang waras yang menghendaki perang. Perang adalah kegiatan manusia yang destruktif. Perang menimbulkan kehancuran. Tapi sejarah manusia mengajarkan bahwa suatu bangsa yang tidak mau investasi terhadap pertahanannya sendiri, biasanya kedaulatannya dirampas. Biasanya kemerdekaannya dirampas. Ini adalah ajaran sejarah. Karena itu, bangsa Indonesia dari awal mengatakan bahwa bangsa Indonesia cinta damai. Tapi bangsa Indonesia lebih cinta kemerdekaan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, Rabu 11 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, membuka Indo Defense Expo dan Forum tahun 2025. Kita ke berita selanjutnya, akibat hujan deras yang terjadi Senin malam hingga Selasa pagi dan penurunan tanah, Jalan Raya Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, tergenang air antara 50 hingga 100 cm. Sejumlah kendaraan terjebak genangan air, sementara aparat kepolisian menutup Jalan Nasional Raya Porong, Sidoarjo hingga air surut. Arus lalu lintas jalur Surabaya-Malang dan Surabaya-Porong melalui jalur bawah non-tol sejak Selasa pagi hingga sore terganggu akibat ditutupnya Jalan Raya Porong Sidoarjo, dampak curah hujan tinggi yang terjadi sejak Senin malam hingga Selasa pagi. Jalan Nasional Raya Porong sepanjang 1,4 km mulai dari kawasan Ketapang Tanggulangin hingga kawasan Siring Sidoarjo tergenang air dengan ketinggian antara 50 hingga 100 meter. Demi keamanan pemakai jalan dan seluruh kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 dilarang melintas kawasan Raya Porong dan dialihkan melalui kawasan Jalan Arteri Porong. Selain akibat curah hujan tinggi, genangan air tinggi yang menutup Jalan Raya Porong ini juga akibat penurunan tanah yang terjadi di kawasan Porong dampak semburan lumpur lapindo. Pemkab Sidoarjo beserta Polresta Sidoarjo belum bisa memastikan sampai kapan jalan nasional di kawasan Sidoarjo Selatan ini akan dibuka karena menunggu kondisi air surut. Sementara untuk membantu mengurangi debit genangan air, pihak Pemkab Sidoarjo telah mengerahkan sejumlah pompa air di lokasi banjir. Ada hujan lebat kurang lebih hampir 4 jam ya, mengakibatkan
luapan air laut juga lagi naik ya. Juga jalan ini ada penurunan. Ini kita lihat hampir 4 meter ya. Tentunya kita berkoordinasi dengan Balai Besar Jalan, karena ini adalah jalan nasional ya. Tentu kita berkoordinasi dengan Balai Besar Nasional. Mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini, saya bersama Pak Kapolres, Pak Dandim, ya, nanti kita usulkan biarkan segera ada penanganan, terutama peningkatan jalan untuk peninggian. Dan hari ini akhirnya kan tidak bisa lewat, mobil tidak bisa lewat, kendaraan bisa lewat, karena ada penurunan lapindo. Nah, mudah-mudahan dengan hasil juga ini, biarkan nanti kita laporkan ke Balai Besar, ya. Mudah-mudahan ada gerakan yang harus dilakukan seperti itu. Karena kita lihat di kawasan yang banjir hari ini adalah di Porong, Tanggulangin, dan Kandi ya. 3 desa ini yang diguyur hujan yang sangat lebat. Mudah-mudahan nanti hari ini tidak ada hujan, tidak turun. Juga mudah-mudahan nanti rop air juga tidak terlalu tinggi. Mudah-mudahan nanti bisa turun di laut dengan sungai. Yang terakhir akses ditutup dulu ini berarti Pak? Ini sekarang kita tutup dulu karena tidak bisa lewat, karena hari ini aja mungkin ada mobil yang maju ada trek itu setinggi di atas ban gitu. Ya, ini kita tutup dulu. Insya Allah nanti setelah surut lagi ya kita buka lagi ya. Kita doakan hari ini tidak hujan. Dampak kepada masyarakat langsung tidak ada berarti Pak Putih ya? Kalau dampak ekonominya kita tidak ada ya, karena hari ini sudah ada alternatif kan jalan raya ya. Yang kita lihat hanya di Porong saja jalan raya. Yang di Tanggulangin ini hanya ada di sekolahan, ada 2 sekolahan yang tergenang, cuma jalannya masih bagus juga, tapi tidak ada dampak ekonomi ke masyarakat. Ya. Mudah-mudahan nanti terus kita kawal, kita awasi. Mudah-mudahan nanti hari ini tidak hujan, nanti bisa air ini dan tidak surut. Sementara itu, untuk antisipasi terjadinya genangan air yang lebih parah, Pemkab Sidoarjo kini telah meminta Balai Besar Jalan Raya sebagai penanggung jawab jalan nasional untuk segera meninggikan Jalan Raya Porong. Alat Sori melaporkan untuk Antara TV. Sesaat lagi kita akan membahas tentang seorang diaspora Indonesia yang akan menampilkan seni karawitan dari Indonesia di Amerika Serikat. Tetaplah bersama kami di Tera News.
Anda masih bersama kami di Tera News. Sobat Tera, Penny Chandrarini, seniman, komposer yang juga dosen seni karawitan Institut Seni Indonesia Surakarta, baru saja merilis album terbarunya yang berjudul Wulandsi. Album ini diproduksi label bergengsi di New York, di mana Penny juga berkesempatan mengadakan konser untuk menampilkan karya musik terbarunya. Roulette Intermedium, panggung pertunjukan legendaris di New York yang pertama kali dibuka tahun 1978, mementaskan seni budaya Indonesia. Ini adalah pertunjukan dari album baru berjudul Wulandsi, karya seniman dan komposer Indonesia Penny Chandra, yang juga adalah dosen dan dokter bidang seni karawitan di Institut Seni Indonesia Surakarta. Yang membuat album ini unik, semuanya terinspirasi dari kebudayaan dan kedalaman spiritualitas Indonesia, terutama Jawa. Album ini dirilis di record label bergengsi New York, New Amsterdam Records, dan dijual dalam bentuk perangkat CD dan kaset dengan harga $10 atau sekitar Rp150.000. Dan lagu-lagunya penuh dengan musik dan instrumen tradisional Indonesia seperti gamelan. Musik adalah bahasa universal. Dan ini yang membuktikan bahwa gamelan itu lentur, gamelan itu sangat fleksibel, gamelan bisa menembus semua jiwa-jiwa. Meskipun tidak tahu bahasanya, tapi musik menjadi bahasa kita semua untuk saling terhubung dan saling mencintai. She's one of the most dynamic artists I've ever seen, I've ever performed with. She's a wonderful composer. Bisa bahasa Indonesia juga. How did you know Indonesia? Bisa. I've studied in Indonesia primarily gamelan, Balinese and Javanese gamelan since 1996. Konser ini dipenuhi oleh sekitar 150 penonton asal lokal New York dan hanya ada sekitar 10 penonton diaspora Indonesia. Menurut multi-instrumentalist Shazad Ismail yang ikut tampil di pertunjukan ini, Penny mempunyai bakat dan berpeluang membuat musik tradisional Indonesia menjadi terkenal. She's the deepest singer, deepest composer. It's very profound to play with her. Penny has that strong possibility to speak to people that are outside of the history and the culture that she's coming from. Terus dari Penny, apakah ada tips untuk para musisi Indonesia yang ingin tembus di pasar internasional? Keyakinan bahwa budaya ini adalah kekuatan kita dimanapun kita berada. Jadi teman-teman di Indonesia, jangan malu. Budaya kita adalah DNA kita, harus kita jaga dan kita rawat. Dan ini adalah kekuatan untuk kita bertanding di sini. Naratama dan Gandhira Pratama, VOA New York. Alhamdulillah, thank you. Sebelumnya, para pembuat parfum bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk mengembangkan dan menyempurnakan sebuah parfum baru. Namun berkat inovasi kecerdasan buatan, beberapa usaha rintisan kini bisa membuat parfum dengan aroma khas yang unik, hanya dalam hitungan menit. Jika iklan dianggap sebagai indikasi, maka parfum paling populer di dunia bukan soal aroma, tapi lebih ke perasaan yang dipicunya, yakni suasana hati secara keseluruhan. Tapi seringkali suasana hati ini ditentukan hanya oleh beberapa orang terpilih. There's probably about 700 people deciding for the 7 billion how they should smell. Anahita Mekanik adalah desainer aroma dan salah satu pendiri Every Human, pembuat algorithmic perfumery, mesin yang menggabungkan masukan pengguna dan kecerdasan buatan. It allows every human to create their custom scent based on who they are and how they feel in the moment. Tapi untuk media subjektif seperti parfum, apakah pelanggan akan menyukai bau tertentu? Prosesnya dimulai lewat kuesioner kepribadian dan preferensi ekstensif. Algoritma memproses data dan menghasilkan 3 formulasi parfum. We also ask you to provide feedback. Did I like this one? Did it match me, etc. And it's through that feedback loop that we're learning and that we're seeing, okay, this algorithm seems to be learning faster or predicting better. I like it. Pengguna bisa terus menyesuaikan formulasi di aplikasi dan membuat aroma baru sesuai selera mereka. I think that's part of the whole fun of it, right? You get to just let your mind run free with it all and just see where it all takes you. Every Human bukan satu-satunya perusahaan yang membawa teknologi ke dunia wewangian.
Ninu Perfume adalah botol parfum pintar berisi 3 botol kecil yang bisa diganti dan memungkinkan 100 kombinasi aroma berbeda. Dengan aplikasi, pengguna bisa langsung membuat kombinasi baru, mengaturnya untuk beragam keadaan dan suasana hati. When it comes to something, again, as personal as scent, you know best what you like. You don't need to be professionally trained to know that I don't like this and I do like this. Lewat teknologi ini, aroma parfum yang biasanya memakan waktu lama untuk dikembangkan bisa dihasilkan dalam beberapa menit saja. Tapi para pengguna lah yang akan tetap menjadi penentu mengenai aroma apa yang mereka sukai. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sesaat lagi kita akan membahas tentang teknologi mobil terbang yang mungkin akan segera terwujud. Jadi tetaplah bersama kami di Tera News.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Tera News. Sobat Lentera, mobil terbang sudah lama jadi impian para futuris dan mungkin akan segera terwujud menyusul uji coba pesawat terbang listrik yang bisa lepas landas secara vertikal. Sementara itu, sebuah perusahaan penyedia layanan taksi udara mengatakan biaya perjalanan mereka akan setara dengan ongkos naik taksi online. Para penonton berkumpul di Sausalito, California belum lama ini untuk menyaksikan penerbangan yang tidak biasa. Helix yang dibuat oleh perusahaan Silicon Valley Pivotal adalah salah satu pesawat listrik pertama yang terbang dalam apa yang disebut sebagai era baru mobilitas udara. Pesawat yang bisa lepas landas secara vertikal tanpa landas pacu, kemudian terbang seperti pesawat biasa, sudah diantisipasi selama beberapa dekade. Kemajuan teknologi mesin dan bahan ringan telah membantu mewujudkan hal ini, menurut CEO Pivotal. The biggest driver of all, though, is actually the energy storage. And so the batteries, the energy storage of the batteries are getting better and better every couple of years, driven by the mass adoption of electric vehicles we're seeing on the road today. Helix akan sangat menarik bagi mereka yang suka terbang dan mampu membeli pesawat pribadi seharga $200.000 yang penyimpanan baterainya saat ini masih terbatas untuk 20 menit waktu terbang. Lebih banyak orang akan merasakan pengalaman pertama di pesawat listrik dengan taksi udara seperti Midnight dari Archer Aviation. It's a one pilot, 4 passengers, 100 miles of range. Travels 150 miles an hour, it's sustainable, it's quieter than a helicopter. It's got 12 propellers. And if any one of those propellers fails, it has the technology to be able to still make a safe landing. Pesawat ini sedang menjalani uji keselamatan dari pemerintah Amerika, tapi jika semua sesuai rencana, perusahaan mengatakan mereka akan menerbangkan pelanggan pada akhir 2025. What you see here is a mock-up of what a vertiport is like. Archer berencana mengoperasikan layanan taksi udara di beberapa kota Amerika, termasuk San Francisco Bay Area. Tempat taksi udara akan terbang antara bandara yang ada dan vertiport baru di Teluk. Perusahaan ini memproyeksikan penumpang akan membayar biaya setara taksi online ke lokasi yang sama. Going from city center to airport that costs $150 with rideshare can be $150 on our vehicle. Not only is that, you're getting a 2-hour drive that's turned into a 20-minute trip. There are some really compelling use cases when time is much more important than money, and eventually that'll get cheaper and cheaper over the years so that it's more affordable for common people. Didorong oleh upaya mencapai penerbangan tanpa emisi dan biaya operasi yang lebih rendah, ratusan produsen di seluruh dunia berlomba meluncurkan versi pesawat listrik mereka. Bersamaan dengan perkembangan pesat drone, maka wilayah udara bisa menjadi penuh sesak. When you make that leap from tens or dozens to thousands, there's going to need to be different types of air traffic management. So there's a lot of safety planning going into operation of electric aircraft in the future. Sementara sebagian besar dari kerumunan orang yang menyaksikan uji coba ini tampak sudah tidak sabar lagi untuk bisa naik pesawat terbang listrik. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dunia maya 2 dimensi tampak akan segera ditinggalkan seiring dengan munculnya dunia meta atau metaverse yang sering disebut sebagai pergeseran digital berikutnya. Di Metaverse, para pengguna bisa bekerja, berbelanja, bermain game, atau bahkan nonton konser secara 3 dimensi. Apa itu Metaverse? Sejumlah perusahaan teknologi dan lainnya menggambarkan Metaverse sebagai tempat di mana dunia nyata akan bercampur dengan dunia digital melebihi yang ada kini. Tapi selain itu, right now, we are essentially hearing the first whispers of a Metaverse, and there's very little to say like this will be the future. All we're really doing is really at the brainstorming phase of what should it look like. Istilah Metaverse mengacu pada dunia imersif 3 dimensi yang bisa dibandingkan dengan dunia layar yang masih 2 dimensi yang kita alami pada saat ini. It's not just looking at video or even virtual reality on your screens or through displays, but really having a kind of a digital layer, if you will, thrown on top of the entire world. The great thing about the metaverse is it captures the point
that it's all connected. It's like the internet that you walk into. Salah satu yang mengandalkan metaverse adalah Facebook, yang belum lama ini mengubah nama perusahaannya menjadi Meta dan membuka Meta Store. Di sini pengunjung bisa mencoba headset realitas virtual, bermain dengan bermacam perangkat, dan berkontemplasi dengan metaverse. If you want to go to moon, maybe it's hard for every people, but in the metaverse, just second, and then you go to moon. Sejumlah orang melihat metaverse sebagai tempat nongkrong bersama teman. I would like to be in a virtual chat room with my friends for 4+ hours. If I could have that level of immersion, where I could be connected constantly in my room or wherever I please, that would be the main draw for me. Menurut pengamat, akan makan waktu bertahun-tahun bagi metaverse untuk terwujud sepenuhnya. Tapi untuk saat ini, banyak orang sedang mempertimbangkan apa yang selanjutnya akan terjadi dalam kehidupan digital mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Tera News kali ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv. Saya Riki Kurniawan, pamit undur diri. Sampai jumpa.